Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Amran di sini di channel Indonesia Melek Pajak. Nah, teman-teman, channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan dan akuntansi agar kedepannya kita semua sebagai warga negara Indonesia bisa lebih melek pajak. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema yang sering sekali dipertanyakan orang-orang di berbagai diskusi, yaitu tentang harta hibah dan harta warisan, apakah dikenakan pajak? Ya, nah dalam diskusi yang sering saya ikuti banyak sekali orang yang menanyakan hal ini. Makanya hari ini saya akan bahas tuntas di video ini ya, dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, tapi sebelum saya memulai, saya perlu disclaimer dulu teman-teman bahwa apa yang saya sampaikan dalam video ini adalah pendapat saya pribadi 100%. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mohon koreksinya apabila saya ada kesalahan teman-teman ya. Nah, video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya. Nah, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Karena masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda. Nah, mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda apabila Anda mau bertanya spesifik tentang perpajakan Anda. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya langsung secara gratis, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com, nomornya A03 teman-teman ya. Nah, mari kita bahas ya. Yang pertama adalah sebetulnya apa sih harta hibah itu? Jadi hibah itu adalah hal umum sebetulnya yang terjadi di Indonesia. Pasti Anda pun sering mendengar kata atau istilah tersebut ya. Nah, hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain. Nah, contohnya misalnya hak kepemilikan suatu barang ya. Nah, dapat berupa barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak. Misalnya properti, tanah, emas, mobil, dan lain-lain ya. Nah, benda atau harta tersebut dihibahkan kepada pihak lain ketika pemberi hibah masih hidup ya. Jadi pemberi hibah harus masih hidup ya. Nah, selain orang pribadi, harta yang dihibahkan ini juga bisa diberikan kepada lembaga, misalnya lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lain-lain ya. Nah, penerima hibah baik orang pribadi ataupun lembaga berarti memperoleh sesuatu barang gitu ya. Nah, barang ini itu bisa menambah nilai ekonomis atau nilai atau ekonomis orang atau badan tadi yang dapat menambah kekayaan orang atau badan tersebut ya. Dan kalau kita kembali ke pengertian daripada pajak penghasilan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dalam pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap wajib pajak yang memperoleh tambahan atas kemampuan ekonomis yang dapat menambah kekayaan wajib pajak tersebut, maka akan dikenakan atas pajak penghasilan atau PPh. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah harta hibah dikenakan pajak? Nah, pada prinsipnya harta hibah dikecualikan dari objek pajak penghasilan, teman-teman. Ya, nah hal ini sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan
PMK nomor 90 garis miring PMK.03 tahun 2020 dan kembali ditegaskan melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP, teman-teman ya. Nah, melalui PMK ini disampaikan bahwa harta berupa hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara kedua belah pihak, maka dikecualikan dari objek PPh. Ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat itu adalah ayah, ibu, dan anak. Ya, jadi jika hibah diberikan oleh orang tua kepada anak kandung ataupun sebaliknya dari anak kandung kepada orang tua, maka hibah tersebut dikecualikan dari objek PPh. Ya, jadi tidak kena pajak penghasilan, teman-teman, ya. Nah, berbeda jika pemberian hibah dari menantu ke mertua gitu ya, atau dari mertua ke menantu gitu ya, kemudian kakak kandung ke adik kandung, maka hibah tersebut akan menjadi objek PPh. Ya. Nah, lebih lengkapnya ada 5 sumber penerimaan yang dibebaskan dari pajak hibah ya. Nah, yang pertama, hibah tidak bisa dikenakan pajak penghasilan ketika terdapat hubungan keluarga sedarah dalam 1 garis keturunan atau dalam hubungan anak dan orang tua kandung. Ya, namun jika hibah tersebut diterima dari kakak, adik, anak angkat, menantu, mertua atau orang lain, maka hibah atas penerimaan tersebut merupakan objek pajak. Ya, itu bedanya ya. Nah, kemudian hibah tidak bisa dikenakan pajak penghasilan ketika berhubungan dengan badan keagamaan yang mengurus tempat ibadah tanpa adanya mencari keuntungan. Ya. Namun apabila mencari keuntungan, maka hibah atas pemberian tersebut dikenakan pajak penghasilan. Ya. Nah, kemudian hibah tidak bisa dikenakan pajak penghasilan ketika berhubungan dengan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa mencari keuntungan. Ya, nah sama seperti tadi, namun apabila mencari keuntungan, maka hibah atas pemberian tersebut dikenakan pajak penghasilan, teman-teman. Ya, oke. Kemudian berikutnya, hibah tidak bisa dikenakan pajak penghasilan ketika berhubungan dengan badan sosial yang menyelenggarakan kegiatan berupa pemeliharaan kesehatan bagi orang usia lanjut, bagi anak yatim piatu, bagi anak yang terlantar dan orang yang berkebutuhan khusus. Ya. Nah, pemberian santunan untuk korban bencana alam, kecelakaan, pemberian beasiswa, pelestarian lingkungan hidup serta kegiatan sosial yang tidak mencari keuntungan. Itu semua dibebaskan dari pajak penghasilan, ya. Nah, kemudian hibah juga tidak bisa dikenakan pajak penghasilan ketika berhubungan dengan orang pribadi yang sedang menjalankan usaha mikro atau usaha kecil dengan syarat memiliki kekayaan bersih paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan itu paling banyak 2,5 miliar, teman-teman. Ya, itu juga tidak kena pajak penghasilan atas harta hibah. Ya, nah kemudian yang kedua tentang harta warisan. Ya, nah yang pertama kita akan menjawab dulu sebetulnya apa itu warisan. Ya, nah harta warisan adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga ketika seseorang meninggal dunia. Ya, nah itu disebut sebagai warisan.
Nah, hubungan ahli waris didasarkan pada hubungan darah, hubungan pernikahan, hubungan persaudaraan, dan hubungan kekerabatan. Ya, nah pertanyaannya sekarang, apakah harta warisan dikenakan pajak? Ya, nah harta warisan merupakan pengalihan harta dari seseorang yang sudah meninggal atau pemilik harta kepada pihak yang ditunjuk untuk menerima harta tersebut atau disebut sebagai ahli waris. Nah, harta warisan pada umumnya dapat meliputi harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Nah, dan harta warisan ini dikatakan juga dapat menambah kekayaan bagi sang penerima hak warisan tersebut. Namun, dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 3, bahwa warisan termasuk ke dalam objek pajak yang dikecualikan dalam pajak penghasilan, teman-teman, ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa warisan merupakan harta yang tidak dikenakan atas pajak penghasilan, teman-teman, ya. Nah, tapi walaupun warisan dikategorikan sebagai bukan objek pajak, maka harus diperhatikan warisan itu sudah dibagi atau belum, ya. Nah, kewajiban baru timbul ketika warisan tersebut mendatangkan penghasilan yang merupakan objek pajak, teman-teman, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Warisan yang belum dibagi. Nah, warisan yang belum dibagikan artinya warisan ini masih atas nama pewarisnya, ya. Nah, apabila pewaris memiliki NPWP, maka si pewaris masih berkewajiban untuk membayarkan pajak dan melaporkan hartanya di SPT tahunan, di mana dalam hal ini harus diwakilkan oleh ahli waris, ya. Nah, sebagai contoh, warisan berupa perkebunan sawit yang masih menghasilkan, ya, jadi menghasilkan tanda buah segar, ya, TBS, yang berpotensi menjadi keuntungan ketika dijual dan merupakan objek pajak. Nah, kemudian jika warisan tersebut sudah dibagi, maka warisan tersebut bukan merupakan objek pajak lagi dan ahli waris tersebut terbebas dari pembayaran pajak atas harta warisan tersebut, ya. Nah, syarat suatu harta bergerak maupun harta tidak bergerak, ya, dapat dikatakan sebagai warisan yang bukan merupakan objek pajak. Itu yang pertama, harta bergerak maupun tidak bergerak yang diwariskan tersebut telah dilaporkan di surat pemberitahuan atau SPT pewaris, ya. Nah, kemudian pajak terhutang itu jika ada harus dilunasi terlebih dahulu, ya. Nah, jika kedua syarat di atas tidak dapat dipenuhi oleh pewaris, maka warisan tersebut ketika diwariskan tidak lagi merupakan bukan objek pajak, melainkan menjadi objek pajak, teman-teman, ya. Nah, bagaimana jika warisan yang diwariskan belum dilapor ke dalam SPT sebelumnya oleh pewaris? Ini kan juga banyak sekali ditanyakan, ya. Nah, jika ternyata harta warisan tidak dilaporkan dalam SPT pewaris, bisa saja warisan tersebut ini tetap menjadi yang bukan merupakan objek pajak, ya. Namun dengan syarat bahwa penghasilan si pewaris di bawah PTKP, teman-teman, ya, atau penghasilan tidak kena pajak, ya. Wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah PTKP itu tidaklah memiliki kewajiban untuk dipungut atau menyetorkan pajak penghasilannya, ya. Jadi dengan kata lain, ketika ahli waris yang penghasilannya di bawah PTKP mendapatkan warisan, maka warisan tersebut merupakan bukan objek pajak, ya, teman-teman. Nah, warisan dilaporkan bukan ini warisan dilaporkan bukan harus setor pajak, ya, teman-teman, ya. Oke. Nah, di sini tambahannya adalah rekening yang dimiliki oleh seseorang yang telah wafat tidak wajib dilaporkan sepanjang lembaga keuangan telah menerima akta kematian atau surat dari sang pemilik,
gitu ya, surat wasiat dari sang pemilik ya. Nah, meskipun bukan objek pajak, harta warisan lebih dari 1 miliar yang belum terbagi tetap harus dilaporkan dalam bentuk surat pemberitahuan ya. Nah, pelaporan ini merupakan bagian dari Common Reporting Standard atau CRS sebagai standar penerapan era keterbukaan informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information, teman-teman ya. Nah, artinya, selama warisan masih atas nama dan milik pewarisnya, maka dia wajib melaporkan hartanya di SPT tahunan, ya. Nah, ketika warisan tersebut telah dibagikan kepada ahli waris, telah dibalik nama kepada ahli waris, maka warisan tersebut menjadi tambahan penghasilan bagi ahli waris. Hal ini harus dilaporkan sebagai harta ahli waris dalam SPT tahunannya. Ya, nah apabila warisan tersebut masih memiliki potensi pajak yang belum terbayarkan, maka ahli waris harus membayarkan pajak yang dihitung sesuai dengan perhitungan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia, teman-teman. Ya, jadi ketika Anda mendapatkan warisan dari orang tua Anda, periksalah kewajiban perpajakan atas harta tersebut. Ya, apabila harta tersebut masih terutang pajak, silakan lakukan penyetoran pajak atas harta tersebut atas nama pewaris. Ya, apabila sudah memastikan bahwa harta waris sudah tidak tertanggung pajak atau harta tersebut sudah sepenuhnya terbayarkan pajaknya, ya. Nah, silahkan teman-teman laporkan dalam surat pelaporan tahunan Anda. Jadi, harta tersebut berpindah ke pelaporan di SPT Anda. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk hari ini itu saja teman-teman. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua ya. Jadi yang punya harta warisan atau harta hibah tidak bingung lagi apakah harta ini harus dibayar warisannya apa tidak ya. Nah, jika teman-teman masih ada pertanyaan ya, silahkan mengikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam teman-teman ya, waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com nomor A03 ya. Terima kasih untuk semua teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.